Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat trading plan ataupun rencana perdagangan. Pembahasan ini penting, perlu teman-teman simak dari awal hingga selesai agar sahabat trader Forex Club Indonesia semua dapat menentukan arah mata uang yang kita tradingkan akan naik ataupun akan turun. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semua yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat trader Forex Club Indonesia semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai bagaimana cara membuat trading plan dan bagaimana cara menganalisa arah pergerakan mata uang yang kita tradingkan. Step 1, ini hal pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu membaca berita-berita yang masuk, berita internasional apa yang sedang menjadi perhatian besar para pelaku pasar. So, untuk hari ini ada 4 hal yang menjadi sorotan investor dan trader. Yang pertama yaitu inflasi Amerika Serikat yang terus naik, sekarang berada di level 7,9%. Kemudian hal kedua ataupun fundamental kedua yang menjadi perhatian pelaku pasar yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Kemudian yang ketiga yaitu Putin yang meminta Eropa membayar energi yang mereka kirim dengan mata uang Rusia. Kemudian yang terakhir, kebijakan ekonomi daripada Jepang. Ini 4 topik yang menjadi perhatian besar para pelaku pasar saat ini. Kemungkinan ketika teman-teman menyimak pembahasan ini kasusnya sudah berbeda. Tapi yang pasti teman-teman silakan ikuti berita-berita internasional yang masuk. Bisa teman-teman baca di website XM, di situ ada, ataupun bisa buka CNBC ataupun website berita lainnya. Analisis apa saja yang saat ini menjadi topik perhatian para pelaku pasar dan trader. Oke, kalau kita baca di CNBC, ini berita tentang dukungan Cina ke Rusia, di mana Cina akan tetap terus berbisnis dengan Rusia meskipun saat ini Rusia sedang konflik dengan Ukraina. Cina juga di sini memastikan bahwa mereka tidak akan ikut campur pada urusan militer Rusia. Kemudian berita ini tentang Amerika Serikat mengirim 100 drone pembunuh ke Ukraina. Oke. 100 drone pembunuh ini dikirim dari Amerika Serikat untuk pertahanan udara di Ukraina. Kemudian untuk inflasi AS sendiri, kita lihat ini yang menjadi perhatian pelaku pasar juga yang menjadi kekhawatiran. Di mana The Fed itu target inflasinya 2%, nah sekarang inflasinya sudah 7,9%. Inflasi yang sudah tinggi ini harus diturunkan oleh Bank Sentral daripada Amerika Serikat, di mana The Fed berkewajiban ataupun memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas harga. Kalau harga barang dan jasanya terus naik, maka daya beli ataupun konsumsi masyarakat akan turun. Yang ini 7,9%, sebelumnya 7,5%, sekarang 7,9%. Makanya di kebijakan moneter yang sebelumnya, The Fed menaikkan suku bunga sekitar 0,25 basis point. Jadi 1/4 poin sampai dengan setengah. Oke. Pasar tidak begitu bergejolak karena memang investor dan para pelaku pasar sudah memperkirakan terhadap kenaikan suku bunga ini, dan kita lihat rencana ke depannya The Fed akan menaikkan suku bunga kembali atau tidak. Kalau kita lihat daripada inflasinya sekarang masih stabil di 7,9%, maka The Fed pasti akan agresif dalam menaikkan suku bunga. Oke. Amerika Serikat mulai melakukan pengetatan moneter. Kemudian daripada Jepang sendiri, kita lihat di bank sentralnya.
Di kebijakan moneter terakhirnya di 18 Maret, BOJ bersepakat untuk tetap mempertahankan kebijakan ekonomi yang longgar. Oke. Kita lihat di rilisnya. 18 Maret, kita buka. Suku bunga acuan masih tetap dipertahankan pada level yang negatif 0,1%, kemudian program kuantitatif easing-nya juga masih tetap terus dijalankan. So, BOJ masih tetap dalam kebijakan ekonomi ultra longgarnya. Jadi, daripada data-data berita-berita yang tadi telah kita lihat, berarti ada 4 mata uang yang berhubungan. Satunya komoditas, yang pertama emas, kemudian yang kedua per mata uang US dollar berhubungan dengan The Fed dan Amerika Serikat, kemudian JPY ataupun yen Jepang, kemudian yang terakhir euro. Nah, setelah teman-teman analisis seperti ini, kita sudah dapat sebuah kesimpulan bahwa BOJ kebijakan ekonominya masih tetap dalam kebijakan yang ultra longgar, kemudian The Fed mulai melakukan pengetatan moneter, berarti arah daripada per mata uang USD JPY secara fundamental naik. Kemudian untuk emas sendiri, kalau kita lihat daripada berita-berita yang masuk, konflik Rusia dan Ukraina masih terus memanas, di mana jika konflik ini terus-menerus dan tidak ada penyelesaian, maka emas ataupun XAU USD berpotensi akan mengalami kenaikan kembali setelah sebelumnya mengalami penurunan. Kemudian per mata uang yang ketiga yaitu Euro USD. Kita akan dapat melihat per mata uang Euro USD tren jangka panjangnya turun jika belum ada penyelesaian daripada konflik geopolitik ini. Kita buka MT4XM, kita lihat grafiknya sekarang. Ini per mata uang USD JPY, tadi telah kita bahas bahwa secara fundamental trennya naik. Kalau kita lihat di TF 1 bulan di sini, harga sudah naik terlalu tinggi, tapi secara fundamental masih akan menunjukkan kenaikan. Ini supply zone. Kalau teman-teman mau open posisi buy, tunggu dulu harga terkoreksi turun, baru nanti teman-teman silakan entry buy. Karena Amerika Serikat mulai melakukan pengetatan moneter dan BOJ masih tetap dalam kebijakan ekonomi ultra longgarnya. Ini bebas saja teman-teman mau gunakan technical analysis apa untuk entry point-nya. Kemudian untuk emas sendiri, emas akan mengalami kenaikan kembali jika konflik Rusia dan Ukraina masih terus memanas. Di mana di kabar terakhir tadi kita telah baca bahwa Amerika Serikat mengirim 100 drone pembunuh. Kecenderungannya bullish untuk emas. Kemudian per mata uang Euro USD. Ini kemarin sempat mengalami kenaikan. Oke. Ini candlestick bullish engulfing karena memang Presiden Rusia Putin meminta pembayaran energi yang mereka kirim dalam bentuk mata uang Rusia sehingga membuat Uni Eropa terpaksa membeli mata uang Rusia. Ini menyebabkan sentimen kenaikan. Oke. Kita akan lihat terlebih dahulu secara teknikal ini kan terbentuk candlestick bullish engulfing. Apakah minggu ini akan terbentuk candlestick bullish engulfing atau tidak? Jika iya, kita akan terus lihat harga mengalami kenaikan, kemudian tunggu di level resisten untuk kita melakukan entry sell. Ini candlestick bearish engulfing. Oke, kita tunggu harga naik terlebih dahulu, baru nanti kita akan open posisi sell. Oke, jelas ya sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya, bagaimana cara analisa arah pergerakan mata uang ini. Yang pasti teman-teman jangan bosan untuk tetap mengikuti fundamental yang terjadi. Sekarang investor sedang memperhatikan hal apa, ini tentu akan memiliki pengaruh terhadap mata uang ataupun komoditas yang teman-teman perdagangkan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan bagi sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya yang ingin belajar analisa fundamental, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di situ ada playlist analisa fundamental forex. Telah banyak kita bahas tentang cara analisa fundamental, bagaimana cara analisis data inflasi, cara memperkirakan FOMC, dan data-data ekonomi yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Lebih Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.